Anda masih di iNews Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, polisi menangkap satu remaja yang terlibat tawuran dua kelompok pelajar di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Tawuran yang disebabkan dua orang tewas berawal dari kesepakatan antar kedua kelompok pelajar di media sosial. Tawuran dua kelompok pelajar SMK pecah di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Korban berinisial AN meninggal akibat luka sabetan senjata tajam, sementara korban W meninggal setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon saat berusaha kabur dari TKP. Polisi pun telah menangkap salah seorang pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi menyebut kedua kelompok pelajar janjian tawuran di media sosial. Undangan perkelahian antar pelajar tersebut di media sosial. Nah, kemudian keributan di media sosial itu akhirnya mereka bertemu di TKP, kemudian terjadi keributan dan akhirnya dari pihak beberapa pelajar ada yang mengalami meninggal dunia. Polisi kini masih memburu sejumlah pelaku lain yang masih buron. Polisi menghimbau orang tua lebih aktif mengawasi anak-anak mereka agar tidak mudah terlibat aksi tawuran yang bisa menghilangkan nyawa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Eksekusi pengosongan ruko hasil lelang berlantai 4 di Kota Makassar diwarnai kericuhan. Jurusita Pengadilan Agama terpaksa mendapat pengawalan ketat polisi saat hendak membacakan risalah hasil lelang dihadang ratusan massa. Semua, ayo cari Kericuan mewarnai eksekusi bangunan ruko di atas lahan seluas 106 meter persegi di Jalan Gagak, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuan bermula saat ratusan orang dan keluarga pemilik toko mengadang jurusita Pengadilan Agama saat hendak membacakan risalah hasil lelang di halaman bangunan ruko. Kericuan tak terhindarkan saat massa yang melakukan pengadangan saling dorong dengan puluhan personil polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Akibatnya, polisi mengamankan 4 orang yang terlibat kericuhan. Dengan tidak dihadirkan saya, cuma orang besi menelpon, Bu Haji mau dilelang. Tidak lama berselang 3 jam saya ditelepon bahwa sudah selesai dilelang, dimenangkan sampai 1,5 M. Sedangkan harga rumah ini 7 miliar. Tapi utang tak sebelumnya di bank berapa banyak? Sebelumnya itu maka sudah dilelang, saya dipanggil orang bank untuk mengumpul semua uang saya. Makanya dia bilang, ini kenapa tidak berutang, kurang utangku dari 9 miliar, sudah dilelang rumahku. Pemilik rumah memiliki pinjaman di sebuah bank sebesar 1,6 miliar rupiah. Namun ia menolak jalannya eksekusi karena menilai proses lelang rukonya oleh pihak bank banyak kejanggalan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Penertiban PKL di kawasan Pasar Pagi Parak Laweh, Kecamatan Lubek, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan menolak ditertibkan karena lapaknya berada di atas badan jalan. Hal ini mengakibatkan bentrok dengan petugas. Apa janji besok hari kalau saya bukan apa? Ayo. Itulah Pak di luar, situ banyak lupa. Kacau di luar. Kami bukan gini kojo. Mas, bukan Mas. Pedagang santan kelapa dan sembako ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak menertibkan lapaknya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Pagi, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Wanita ini bahkan histeris dan terlibat cekcok dengan petugas karena menolak atap lapaknya ditertibkan petugas.
Suasana pun semakin memanas saat sejumlah pedagang lain protes dan menolak kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan. Walau sempat ricuh, penertiban tetap dilanjutkan karena sebelumnya petugas telah memberikan surat teguran dan waktu untuk menertibkan sendiri lapak-lapak mereka yang dianggap sebagai bangunan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Seorang pria di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten membacok istrinya dengan senjata tajam hingga kritis. Aksi keji pelaku dilakukan setelah memergoki korban berselingkuh. Wanita ini terkapar di depan rumah warga di Desa Caring, Legok, Tangerang. Sementara 2 orang mengalami luka akibat mencegah pelaku yang menganiaya korban. Pelaku merupakan suami korban, berdiri tenang melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Sejumlah warga berusaha menangkap pelaku, namun karena pelaku membawa senjata tajam, akhirnya memilih mundur. Pelaku ditangkap polisi setelah tiba di lokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Legok untuk menjalani pemeriksaan. 9 senjata tajam dan benda tumpul yang digunakan pelaku untuk menganiaya istrinya disita. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menganiaya para korban karena tersulut emosi setelah mengetahui istrinya berselingkuh. Bahwa pelaku ini didasari oleh cemburu yang dicurigai istrinya itu selingkuh. Untuk korban ada 3, 2 dari paman dan saudaranya pelaku, dan 1 yang kita amankan dan kita tahan yaitu pelakunya sendiri. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Tidak terima mobil akan dijual, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya mantan istri dan anaknya. Akibat kejadian itu, kedua korban terluka. Bersama anaknya, seorang wanita melapor ke Polrestabes Palembang setelah dianiaya oleh mantan suaminya di rumahnya di kawasan Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Dari kesaksian korban, pelaku marah karena tak terima mobil milik mereka akan dijual. Pelaku pun mengamuk dan menganiaya mantan istri dan anaknya sendiri. Rundingan, Pak. Rundingan antara ibu sama ayah, tapi dari ayah tidak terima. Lalu ingin melukai ibu saya menangkis. Ibu sendiri kena? Kena, ada di bagian tubuh. Posisi kejadian itu kita lagi apa? Saya lagi di rumah juga, lagi duduk, Pak. Saat ini polisi masih mendalami laporan keduanya. Pelaku dikenakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur ditangkap warga Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Yang mengejutkan pemirsa, dari kesaksian pelaku, dirinya telah beraksi sebanyak 10 kali dalam sebulan. Viral di media sosial, seorang pedagang tahu bulat ditangkap warga Pamulang, Tangerang Selatan, Banten usai mencabuli seorang bocah laki-laki. Saat diinterogasi warga, pelaku terus menangis. Guna mengantisipasi amukan warga, polisi dibantu TNI langsung evakuasi pelaku ke Mapolres Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah beraksi 10 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Modusnya, korban diiming-imingi pelaku dengan bermain game online. Untuk saat ini baru 1 yang melaporkan, tapi tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lain. Makanya diimbau kepada masyarakat, kira-kira ada yang berhasil menjadi korban, silakan datang ke Polres Tangerang Selatan untuk melaporkan kejadiannya. Pak, dari keterangan sementara pelaku, Pak, yang sudah berapa kali nih, Pak, pelaku? Sementara dari durasi Agustus sampai September, lebih dari 10 kali. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Tangerang Selatan. Pelaku akan dikenakan pasal pelecehan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Kecanduan nonton film dewasa, seorang ayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyetubuhi anak kandungnya. Kejadian tersebut terjadi saat sang anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Akibat kecanduan film dewasa, seorang bapak di Kabupaten Oku Timur tega mencabuli anak kandungnya sendiri berkali-kali hingga sang anak mengandung. Peristiwa keji tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya sampai menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Peristiwa memilukan tersebut dialami seorang anak yang sekarang menginjak usia 19 tahun. Sementara kejadian naas tersebut dialami korban sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Menurut keterangan dari pelaku, awal mula kejadian tersebut terjadi lantaran pelaku sering nonton film dewasa. Perbuatan bejat pelaku pun akhirnya terbongkar setelah sang anak mengaku kepada ibu kandungnya lantaran sang anak tersebut mengandung. Karena saya nonton film porno yang kecil-kecil itu loh. Itu yang mulai saya keinginan itu, Pak. Pelaku diancam dengan pidana tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan.